ابتغاء مرضات الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملة وعمل صالحة في تعليم وتفسير القرآن العظيم تعليم الكتاب النصائح الدينية لسيد عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وببركاته وبكرامته وبأسراره في الدين والدنيا والآخرة على جميع تلاميذ أشهد الإخوان وإلى حضرات جميع مشايخنا الإسلام بسل كدرهم ويودن رقاتنا ومسودرنا تنغلق ومعجم صالح وانيا استعانا مهدلا وإسلام مخالل ومبارك ومسلم بصارح وأكمال الإسلام ومرزق الأربع يوم الناس مجاز وما أبدراء ومخازم من نقاري عبد الرحمن صدر حاد ومصرحين أخصوص لما أخص محمد أخص فاجع أخص بغل أمين أخص محمد أخص عبد محمد وشيخنا أباد تفسباني بأن النجم البكسة وأصولهم وفرعهم ومن أسباب إليهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين متاعا nun mati bertemu qa'in qal an-nisa amat tanwin bertemu ba mata ambil tanwin bertemu ain haqqan bila guna la junaha alaikum tidaklah berdosa bagi kamu in talaqtumun nisa jika kamu menceraikan perempuan menceraikan istri-istrimu tidak berdosa bagimu tidak membayar mahar jika kamu mentolak istri-istrimu malam tamassuhun selama kamu belum mencampurinya belum melakukan hubungan badan au tafridu lahunna fariidhah dan juga kamu belum menentukan baginya fariidatan maharnya maharnya itu belum kamu tentukan. Jadi
Jadi boleh bagi laki-laki yang menceraikan istrinya yang memang kebetulan memang belum disetubui dan memang belum ditentukan berapa mahar yang bakal dibayarkan. Akan tetapi wa matti'uhunna 'alal musi'in, boleh tidak membayar mahar, tapi wa matti'uhunna, hendaklah kamu yang menceraikan tadi memberi mut'ah. Memberi mut'ah itu maksudnya memberi penghibur, hal yang dapat menghibur hati dan perasaannya ketika dia sudah dicerai tadi. Alal musi'i, bagi yang kaya, qadaruhu, sesuai dengan kemampuannya. Nak ngenjuk mahar tadi misalkan 3 suku. Tapi belum disebutkan, belum ditentukan 3 suku ini tadi. Setelah diakad nikah, habis akad nikah malam belumlah dipakai, ada dicerai. Maka bagi suaminya ini tadi, mantan suaminya tidak berdosa kalau seandainya maharnya tidak dijual. Tapi dituntut untuk ngenjuk hal yang dapat membuat dia terhibur. Ya tadi nak ngenjuk 3 suku, dia ngenjuk apa? Wa 'alal muqtiri, dan juga kepada mantan suami yang miskin, qadaruhu, sesuai dengan kadar kemampuannya. Misalkan nak ngenjuk sesuku, ya, tapi belum disebutkan, belum ditentukan sesuku tadi. Apa tak dibayar ke mahar? Nak ngenjuk sepatu. Mata ambil dengan pemberian dengan cara yang baik, hidup dengan cara yang baik, jangan sampai menyakiti atau menyinggung perasaan dan hatinya. Haqqan 'alal muhsinin, dan itu adalah ketentuan bagi orang-orang yang berbuat baik. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. Uqdatun nikah, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Wa la tansawul fadla bainakum. Wa la tansawul fadla bainakum. Inna Allaha bima ta'maluna basir. Hormati bertemu ta wa imqal. Hormati bertemu qab min qabl. Hormati bertemu ta. Tanwin bertemu fa, fariidatan illa
Nun mati bertemu ya ayyaku bi gunna ta'fu mad jaiz. Dan nun mati bertemu sin tan tau. Kalau tadi belum ditentukan maharnya dan belum disetubui, nah sekarang ini wa in talaqtumuhunna, dan jika kamu mentalak para istri in qabli an tamassuhun, sebelum kamu mencampurinya, faqad faradtum, dan kamu telah menentukan tahun bagi mereka fardhatan mahar yang sudah ditentukan, fanis huma faradtum, maka bayarlah separuh daripada mahar yang sudah ditentukan. Jadi kalau seandainya sudah menentukan kau bentuk mahar 3 suku, setelah nikah tahu-tahu dicerai tapi belum ditukui, maka si istri berhak mendapatkan separuh daripada mahar yang telah ditentukan tadi. Ini berapa? Nah, illa ayakuna, kecuali jika mereka suami atau wali membebaskan maharnya, dalam arti tetap dinjuk sepenuhnya. Janjinya tadi nunjuk 3 suku, itu dan nunjuk ke galon. Apa? Au ya'fu allazi biyadihi uqdatun nikah, atau membebaskan allazi, orang, biyadihi, yang di atas kewenangannya uqdatun nikah, atau yang membebaskan tadi yang punya kewenangan untuk mengakadkan nikah. Berarti siapa? Walinya membebaskan untuk membebaskan si mantan suaminya ini untuk tidak membayar mahar. Jadi boleh suaminya nak ngenjuk segalo-galonya, atau boleh bagi walinya ini tadi untuk membebaskan suaminya untuk sama sekali tidak membayarkan mahar. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, kata Allah, kalau seandainya kamu membebaskannya dalam arti si mantan suami ngenjuk ke galo-galo, atau si wali ini tadi membebaskan sama sekali, tidak perlu, tidak usah dijuk juga, tidak apa-apa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dalam arti memberikan hak kepada orang lain, atau tidak memberikan kewajiban kepada yang lainnya. Jadi kalau seandainya si wali tadi membebaskan kewajiban, kalau si suami tadi ngenjuk haknya. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu kerjakan itu Maha mengetahui. Jadi kalau istri dicerai oleh suaminya, mantan suaminya baru malam pertama, dia belum sempat bersetubuh, nah, istri berhak mendapatkan separuh daripada maharnya. Mahar bagi suami yang nak nunjuk ke mahar. Atau semisal suami membebaskan semuanya, kalau arti ginjuk kenyogalo, tidak apa-apa. Atau semisal walinya itu membebaskan mahar tadi, artinya sudah sampai lagalo, itu tidak apa-apa. Maka itu mendekatkan diri kepada hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu,
Hafizu peliharalah, jagalah olehmu ala sholawati, sholat lima waktu, was sholatil wusta, dan sholat wusta. Sholat wusta ini ada ulama yang ngatur ke sholat asar, ada yang ngatur ke sholat subuh. Jadi setelah Allah mengatakan kita mengatur rumah tangga, tapi tetap harus menjaga kewajiban sholat lima waktu. Meskipun ada polemik di dalam rumah tangga, tetap kita dikongkon menjaga sholat lima waktu, khususnya sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah olehmu sholat tadi lillahi, karena Allah, qanitina, dalam keadaan khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, fa idza aminkum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Nun mati bertemu kok, fa in khif, tanwin bertemu hamzah, farijalan au, tanwin bertemu hamzah, farijalan au, izhar, rukbana mat, iwat, fa iza nat jaiz, wa in khiftum, dan jika kamu takut dalam keadaan takut, farijalan, maka sholat boleh dikerjakan dalam keadaan berjalan, au rukbanan, atau dalam keadaan berkendaraan. Maksudnya ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan menghadapi musuh. Sementara di saat perang tadi sedang masuk waktu sholat, maka boleh dilakukan dengan cara berjalan ataupun dengan cara berkendara. Faiza minkum, tapi kalau seandainya kamu sudah aman dalam kondisi normal, fazkurullaha, maka ingatlah Allah, kama 'allamakum, sebagaimana Allah mengajarkan kamu, malam takunu ta'lamun, jika Allah mengajar kamu pada apa yang dahulunya kamu tidak mengetahuinya. Maksud dalam kondisi normal, ya kerjakan sholat itu sesuai aslinya, sesuai dengan semestinya kalau dalam keadaan normal. Tapi rukun-rukunnya, syarat. Kalau dalam keadaan genting ya boleh kerjakannya dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berkendara. Kan tidak harus menghadap kiblat. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Wallahu 'azizun hakim.
Nun mati bertemu kap minkum azwaja mad iwat wasiatan tanwin bertemu lam tanwin bertemu hamzah mata'an ilal ar fimat jaiz tanwin bertemu hak azizun izhar walladzina yutawaffawna minkum dan orang-orang yang wafat di antara kamu, orang-orang yang meninggal di antara kamu, wa yazaruna azwaja, lalu kemudian mereka meninggalkan para istri. Wasiyatan li azwajihim, hendaknya suami-suami sebelum dia meninggal ini tadi berwasiat li azwajihim kepada istrinya. Mata'an ilal hauli ghairu ikhraj, untuk tidak keluar dari rumah, mata'an ilal hauli, dan hendaknya berwasiat kepada saudaranya, keluarganya untuk memberikan nafkah sampai dengan setahun. Dalam kondisi sakit sebelum meninggal berwasiat dulu. Kalau baca bini itu nih kaget selama setahun jangan keluar rumah, biarlah dulu dia tinggal di rumah ini. Kan kebetulan masih meluk dengan mertua atau masih numpang saudaranya, wasiat jangan dulu keluar dari rumah, dan kalau baca dinafkahi selama setahun. Fa'in kharajna fala junah alaikum, dan jikalau istri ini tadi keluar maka tidaklah berdosa bagi kamu bima fa'alna fi anfusihim, jika dia keluar rumah maka tidak berdosa bagimu jika dia melakukan hal-hal untuk dirinya dewek mema'rufi, daripada hal-hal yang baik, kiranya tidak melanggar syariat, tidak melanggar hukum Allah, ya tak apa dia keluar. Allahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijak. Barakallahu.